Jumpa lagi di video tutorial e-learning model. Kali ini kita akan sedikit membahas tentang fitur yang cukup menarik sebenarnya di e-learning model, yaitu fitur batch ya. Jadi di e-learning kita ini ada fitur namanya batch ya. Di menu administration menunya di sini nih Pak. Nah, ini kalau kita manfaatkan ya, itu nanti kita bisa memberikan semacam apresiasi ya, bisa kita gunakan untuk memberikan apresiasi kepada siswa yang aktif menggunakan e-learning ya, berarti ya rajin belajar, rajin kuliah gitu ya. Nah, sehingga di halaman siswa itu nanti akan muncul tampilan seperti ini ya, jadi semacam stempel penghargaan gitu ya, yang kita berikan kepada siswa dengan kriteria yang kita tentukan. Nah, permasalahannya sekarang adalah bagaimana cara membuat batch ya, atau memanfaatkan fitur batch yang ada di e-learning kita ya. Kita bisa memberikan apresiasi kepada siswa kita. Caranya gini Pak sekalian ya. Kita pilih mata kuliah yang mau atau kelas yang mau kita kasih batch ya kepada siswa kita ya. Misalnya ini saya sudah masuk ke salah satu kelas saya nih. Nah, di sini ada menu batch tadi. Nah, ini kalau kita klik, maka akan muncul dua menu pilihan, ada manage batch, ada add new batch. Kalau kita klik manage batch, maka akan muncul tampilan yang di situ kita bisa menciptakan ya batch yang mau kita berikan ke siswa kita ya. Nah, kalau kita belum pernah bikin, berarti kita tinggal pilih add new batch. Nanti akan muncul isian ya. Yang di situ kita bisa memasukkan data dari batch kita ya. Pertama kita harus mengasih nama, jadi misalnya kita kasih nama ini piagam 1 misalnya gitu ya. Nah, terus versinya apalah kita kasih ketikan, misalnya penghargaan untuk mahasiswa yang telah menyelesaikan hingga pertemuan 5 misalnya gitu ya. Misalnya kita bisa pilih bahasanya, jadi misalnya kita pilih bahasa kita ya. Ini terus di deskripsinya kita bisa memberi pesan lebih lengkap, misalnya seperti ini: selamat kepada mahasiswa di kelas ini, atau kita bisa nyebutkan mata kuliah kita ya, misalnya mata kuliah aljabar linier misalnya gitu boleh ya, kita sebutkan kelasnya gitu boleh misalnya ya. Terus karena telah menyelesaikan seluruh aktivitas e-learning hingga topik 5 misalnya gitu ya. Kita tambah lagi lebih lengkap boleh ini. Terus kita bisa milih gambar image dari batch yang mau kita kasih ya. Nah, ini kalau kita belum punya, kita bisa browsing Bapak sekalian nih, browsing aja di Google ya, kita masukkan batch image gitu. Terus kita klik sini image boleh. Nah, nanti tinggal kita pilih gambar yang mau kita pakai sebagai batch image ya. Lalu kita download ini, terus kita ngeditnya pakai program pen yang ada di Windows bisa ya. Kita tambah tulisan misalnya ini penghargaan untuk mahasiswa yang rajin di mata kuliah apa misalnya gitu ya. Kita tambah tulisan itu mata kosong bisa. Jadi ada banyak pilihan gambar batch yang bisa kita pakai ya. Kita cari di Google aja. Nah, pada contoh saya ini misalnya saya sudah punya gambar misalnya ya, ini ada sebagai contoh aja. Image batch saya misalnya sudah saya simpan di folder saya ya. Di folder saya ada di sini misalnya. Nah, misalnya seperti ini, saya sudah punya seperti ini, tinggal saya pilih ya. Sudah saya tambah tulisan di tengahnya gitu. Terus saya
open, terus saya upload ya. Nah ini sudah. Terus berikutnya isian yang lainnya boleh dikosongkan, apa-apa ini. Name namun kita isi aja misalnya ini trofi 1 misalnya atau piagam 1 misalnya ini terus kita simpan. Ini hanya latihan, nanti juga bisa ada fitur untuk mengedit atau menghapus yang page yang sudah kita buat ya. Nah ini sudah masuk nih ke tahap berikutnya, misalnya bikin page. Nah langkah penting berikutnya adalah kita harus memberikan kriteria ya. Jadi apa kriteria mahasiswa yang mau kita kasih page ini ya? Ada beberapa pilihan di sini sudah disediakan ya. Kita bisa menyeting manual rule ya. Jadi aturannya bisa kita bikin manual gitu ya. Jadi misalnya kita tentukan yang dapat page adalah yang nilai tugas mingguannya minimal 70 misalnya gitu ya. Itu bisa ya. Atau kita pakai yang sudah ada di sini, kan pakai aja nih, misalnya pakai course completion. Jadi kalau course completion berarti mahasiswa harus mengklik semua aktivitas yang ada di e-learning yang sudah kita buat ya, termasuk mengupload tugas. Nah baru nanti dia bisa mendapatkan page. Nah, oke, kita pilih yang course completion misalnya ya, bagus sekalian. Nah kemudian di sini ada yang penting lagi, kita harus memasukkan minimum grades required. Jadi karena di kelas saya ini tugasnya ada assignment ya, jadi saya harus ngasih grade kan, berarti masih dapat grade. Kita harus tentukan berapa batas nilai dia kita kasih badge, kasih penghargaan ya, misalnya batasnya minimal 80 misalnya gitu ya, 80 baru dapat badge. Nah gitu kan. Baru kita tambah deskripsinya sama dengan tadi boleh nih, selamat kepada Anda mahasiswa di kelas ini yang telah menyelesaikan aktivitas atau semua aktivitas ya di e-learning hingga pertemuan 5 misalnya gitu ya. Karena nanti bisa dalam satu semester kita ngasih beberapa batch ya. Nanti siapa mahasiswa yang mengumpulkan banyak batch bisa jadi pertimbangan ya, untuk ngasih nilai yang bagus gitu kan. Itu terus nanti kalau Bapak Ibu sekalian mau nambahin teksnya juga bisa ya. Misalnya ini ya contohnya, untuk contoh dulu aja. Ini kalau kita simpan, oke, maka kita sudah berhasil membuat page-nya. Nah ini page-nya sudah jadi ya Bapak Ibu sekalian. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu sekalian, page ini tidak akan kelihatan di halaman siswa sebelum kita mengklik enable access ya. Jadi misalnya ini mudah-mudahan mahasiswa saya nggak sedang buka e-learning ya, nggak jadi ya. Ini hanya contoh ya, tapi nanti kita hapus nggak apa-apa juga bisa. Jadi kalau kita enable, nah terus kita continue ya, nah baru mahasiswa nanti bisa melihat mereka yang dapat badge-nya. Pada contoh ini misalnya di sini muncul recipients-nya itu baru 0 ini misalnya. Artinya ini belum ada mahasiswa yang memenuhi kriteria yang kita tentukan tadi. Ini penyebabnya bisa misalnya kita belum ngasihkan grade ya. Grade kita belum selesai ngasih sampai pertemuan 5 tadi ya. Kita harus ngasih grade ke semua tugas yang kita kasih ke siswa. Sehingga nanti ada anak yang memenuhi itu untuk mendapatkan badge ini. Nah, sebagai contoh saya sudah punya contoh nih di kelas lain saya yang sudah saya kasih ini sudah saya sebarkan ke siswa ya. Ini pada contoh ini ada satu mata kuliah saya ini ada 11 mahasiswa yang mendapatkan badge ya. Namanya muncul sini. Nah, dia sudah bisa lihat di e-learning dia dapat stempel badge tadi ya. Nah, tentu ini harapan kita bisa memotivasi siswa ya untuk bisa lebih rajin lagi untuk aktif di e-learning ya. Tentu kalau kita lihat ini sebenarnya persentasinya masih rendah nih, karena ini kelas ini ada sekitar 40-an lebih ya siswanya, tapi hanya 11 yang bisa menyelesaikan tuntas tugasnya di e-learning ya. Nah, ini nanti bisa kita pakai untuk memotivasi siswa. Caranya kalau saya sharekan ke grup BA kelas. Jadi misalnya seperti ini. Nah, saya sharekan di grup BA kelas. Saya screenshot tadi ya. Nah, saya screenshot seperti ini. Terus saya sampaikan ke siswa, selamat untuk kamu yang telah menyelesaikan hingga topik 5 dan mendapatkan badge-nya gitu ya. Yang belum dapat ditingkatkan semangat gitu ya. Pastikan aktif di semua activity learning. Baik itu download materi, ikut kuliah Zoom, klik link video gitu ya, atau aktif di forum gitu ya, dan juga tentu mengunggah tugas yang ada.
nanti akan ada trofi-trofi berikutnya. Bisa itu kita motivasi ya, biar kita meningkatkan aktivitas anak di e-learning. Nanti anak akan suka. Nah, jadi dia yang merasa dapat badge, nah dia akan mengucapkan terima kasih dan terusnya. Jadi ini sangat memotivasi kepada siswa, dan bahkan anak memberitahukan, nah dia di e-learningnya ada muncul badge seperti ini. Gitu Bapak Ibu sekalian. Nah, ini upaya kita yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan motivasi siswa kita ya, aktif di e-learning, di pembelajaran e-learning yang ada di kelas kita ya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.